Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Ibu Nurjana SEMSI, yang terhormat Wakil Dekan Ibu Ratika Asaf SEMSI, yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dr. Rudianto SEMM, dan yang terhormat Ketua Program Studi Ekbang Bapak Sukri SEMSI, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Erwina SEMSI. Perkenalkan, nama saya Sri Anjali, Stanbook 1802361201131. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank BRI dan Bank BNI Indonesia sebelum dan setelah merger. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Berkembangnya zaman global yang kian pesat dan terus-menerus berubah serta tumbuh mempunyai dampak yang kuat untuk perekonomian global. Kita sekarang berada di era perdagangan bebas yang mengakibatkan tingkat persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan semakin ketat dan menimbulkan banyak persaingan yang tidak sehat. Banyak kecurangan yang dilakukan demi menjadi perusahaan yang unggul. Ketatnya persaingan antara perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuksesan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja keuangan perusahaan Bank BRI dan Bank BNI sebelum melakukan merger yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua yaitu bagaimana kinerja keuangan Bank BRI dan BNI setelah melakukan merger yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah merger dan sebelum merger menggunakan analisis DuPont kasus pada Bank BRI dan BNI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Dalam proposal penelitian saya ini saya menganalisis 2 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Di mana pada penelitian ini saya menggunakan laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan laporan keuangan Bank BNI pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dengan menggunakan 5 rasio keuangan. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM, di mana NPM ini merupakan rasio untuk mengukur besaran presentasi sisa pendapatan. Dan yang kedua yaitu total asset turnover, di mana total asset turnover ini merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Yang ketiga yaitu financial leverage multiplier atau FLM, di mana FLM ini merupakan rasio utang yang terdapat pada ekuitas. Yang keempat yaitu return on asset atau ROA. ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu return on equity atau ROE, di mana ROE ini merupakan ukuran dari profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan ekuitas. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah pada proposal penelitian saya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga kinerja keuangan pada Bank BRI dan Bank BNI di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020 berada dalam predikat sehat. Selanjutnya yaitu waktu, tempat, dan teknik pengumpulan data. Waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Oktober pada tahun 2021. Selanjutnya tempat penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter, di mana data dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dokumen gambar maupun dokumen elektronik. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data.
Jenis data yaitu ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan jenis data yang diperoleh dari perusahaan berupa data yang dapat dihitung atau angka yang diperoleh dari dokumen atau laporan-laporan tersebut yang bersumber dari laporan perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Adapun selanjutnya yaitu sumber data. Sumber datanya ada dua. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber ahli atau tidak melalui media perantara. Selanjutnya yang kedua yaitu data sekunder, di mana data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media peraturan dan atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BRI dan Bank BNI yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Untuk sampelnya bersyarat yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu laporan keuangan yang digunakan hanya laporan keuangan sebelum merger Bank BRI dan Bank BNI. Dan yang kedua yaitu laporan keuangan Bank BRI dan Bank BNI pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada proposal penelitian ini yaitu teknik DuPont System. Adapun teknik DuPont System yaitu persamaan keuangan multilangkah yang memberikan wawasan tentang kinerja fundamental bisnis. Dan teknik analisis yang digunakan DuPont System ada 5. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM. Yang kedua yaitu total asset turnover atau TATO. Yang ketiga yaitu financial leverage multiplier atau FLM. Yang keempat yaitu return of asset atau ROA. Dan yang terakhir yang kelima yaitu return of equity atau ROE. Demikianlah presentasi penelitian proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.